Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 105. Iya, benar. Yang pakai cetakan kitab nomor berapa? 56. Benar itu. Tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Dah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala ba'duhum ishtaha Abul Khairi al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu as-samaka sinina. Thumma zohara lahu dhalika min maudhi'in halalin. Falamma madda yadahu ilaihi liyakula dakhalat syaukatun min izamihi usbu'ahu. Fadhahabat fi dhalika yaduhu. Faqala ya Rabbi hadha liman madda yadahu bisyahwatin ila halalin. Fakaifa biman madda yadahu bisyahwatin ila haramin. Ini bacaan kita masih seputar kisah-kisah orang yang ngikutin kepengenan ya. Masih belum lewat ini. Masih kisah-kisah terus. Ada Bang Komeng. Ada, tapi Komeng. Ini Bang Komeng. Ini. Itu dekat Bang Hendrik tuh. Ya kalau nggak buat di pangku. Biar kagak serakah dia selekar sendirian. Apa gimana? Ya, iya, lekar panjang begitu dipakai sendiri sama dia. Udah tuh. Jadi masih seputar kisah-kisah orang yang ngikutin kepengenannya ini. Masih. Wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama yang bercerita, yang berkata, ishtaha Abul Khairi al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu as-samaka sinina. Imam Abul Khair al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu pengen makan ikan bertahun-tahun. Sinina bertahun-tahun. Apa Bang Hendrik? Kita masih mending Bang Hendrik, masih nemu ikan. Masih kebun teri. Gitu. Masih ikan juga Bang Imam. Ini Imam Abul Khair al-Asqalani pengen makan ikan sinina bertahun-tahun. Tsumma zohara lahu dzalika min maudhi'in halalin.
Kemudian nampak untuknya ikan yang dipengenin itu dari tempat yang halal. Dapat juga dah ujung-ujungnya. Udah bertahun-tahun pengen makan ikan, akhirnya dapat juga tuh. Kesampean kepengenannya. Apa Ustaz? Udah bisa mocel sekarang mah. Ya, apa yang dipocel pas sepat. Udah tuh. Nampak untuknya ikan yang dipengenin itu dari tempat yang halal. Falamma madda yadahu ilaihi liyakula, ketika Imam Abul Khair al-Asqalani mengulurkan tangannya untuk mulai makan, dakhalat syaukatun min izomihi usbu'ahu. Ada tulang ikan yang nusuk jarinya, yang masuk ke jarinya. Apa bahasanya Ustaz? Kalau di leher kan ketulangan. Kalau di jari apa namanya? Kesusuban. Kesusuban tulang ikan. Setahu kita kalau kesusuban kayu ya. Kalau tulang ikan apa namanya? Fadhahabat fi dzalika yaduhu. Akibat itu maka tangannya harus diamputasi. Mungkin karena lama nggak diobatin, benyenyeh, benanah, bengkak, sehingga menimbulkan luka dalam, dagingnya mati, ya harus diamputasi. Faqala, maka Imam Abul Khair al-Asqalani berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza liman madda yadahu bisyahwatin ila halalin. Ini balasan untuk orang yang mengulurkan tangannya kepada yang halal dengan syahwat. Buat yang halal aja, kalau kita ngambilnya ngikutin kepengenan karena ngikutin syahwat kita, itu hukumannya berat. Apa? Itu yang halal ya. Cuma gara-gara ngikutin kepengenan. Karena udah pengen makan ikan bertahun-tahun. Bis namanya orang susah. Asal makan sama garam lagi. Kalinya beda dikit ada cabenya. Tapi kalau kita mah semiskin-miskinnya kita tetap masih nemu ikan. Masih nemu. Tahu di empang siapa? Fakaifa biman madda yadahu bisyahwatin ila haramin. Lalu bagaimana dengan orang yang mengulurkan tangannya kepada sesuatu yang haram dengan syahwat, dengan ngikutin kepengenannya. Ini yang halal aja balasannya begini, tibang gara-gara ngikutin syahwat, gimana yang haram ya Allah? Cuma gara-gara ngikutin kepengenan. Allah gimana? Apa? Ya besok-besok kalau muncul kepengenan makan daging ayam di hati kita, rubah. Udah beli rendang aja begitu. Iya biar gak gitu kepengenan gitu. Apa Ustaz? Apa gimana? Udah, jelas itu. Mau Aruf? Mau Yudin jelas? Udah. Mau Juman nambahin? Enggak. Ustaz Muminin kali? Ini hukuman buat orang yang ngikutin kepengenan.
Meskipun enggak selamanya langsung dibalas di dunia oleh Allah ya. Ada juga yang hukumannya enggak langsung diberikan di dunia. Ada juga yang ditunda di akhirat nanti hukumannya. Atau tidak dihukum secara fisik, tapi hukumannya secara batin. Bisa jadi juga. Kalau ini kan Syekh Abul Khair Al-Asqalani dihukumnya secara langsung dan melalui fisik hukumannya. Siksaannya bentuknya fisik. Udah tuh. Itu buat yang halal. Dengan kita ngikutin kepengenan aja, tetap ada hukuman yang Allah berikan. Gimana yang haram? Cuma kadang-kadang karena nggak ditampakkan oleh Allah, kita nggak sadar bahwa itu hukuman karena kita ngikutin kepengenan. Mas Arif? Udah ya? Wa qala Ibrahim al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu kuntu ja'ian fit tariqi fawafaitur roya ya. Fawafaitur roya. Fakhotoro bibali annali biha ma'arifun. Fa'idha dakhaltuha adofuni wa at'amuni. Kita potong dulu dah. Wa qala Ibrahim al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ibrahim al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kuntu ja'ian fit tariqi. Saya pernah kelaparan dalam perjalanan. Mungkin kayak Pak Juju nekatnya. Wali Songo bawa duit 20.000. Makanya di perjalanan kelaparan jadinya. Apa Imam? 20.000 mah ke toilet seharian udah kelar udah. Udah tuh. Aku pernah kelaparan dalam perjalanan. Fawafaitur roya. Maka aku mendatangi kota Roya. Fakhotoro bibali annali biha ma'arifun. Maka terlintas dalam benakku, dalam hatiku, bahwasanya aku punya banyak kenalan di kota itu. Fakhotoro bibali annali biha ma'arifun. Maka terlintas di hatiku bahwa aku memiliki banyak kenalan di kota itu. Fa'idha dakhaltuha adofuni wa at'amuni. Apabila aku datang ke kota itu, pasti mereka akan menerima kedatanganku. Mereka akan menyambut aku dan memberikan makan kepadaku. Apa gimana? Kayak Bang Hendrik. Ntar aja ngopinya nyok. Di sono di majelis aja ngopinya. Tau-tau nggak kebagian kopi. Gitu. Ini Imam Ibrahim Al-Khawas juga pernah begitu. Saya ke kota Roya aja Kan soalnya saya punya banyak temen. Ilok kalau saya mampir kagak dikasih makan pisan begitu. Udah kelaparan di jalanan. Falamma dakhaltul balada ra'aitu munkaron ihtajtu an amira fihi bil ma'rufi. Maka ketika aku sudah masuk ke kota itu, aku melihat sebuah kemunkaran. Kemunkaran artinya perbuatan maksiat yang dikerjakan di umum, ya, di tempat umum. Itu namanya kemunkaran. Ihtajtu an amira fihi bil ma'rufi. Aku merasa butuh untuk menegakkan amar ma'ruf. Sosokan.
Orang dari luar kota datang ke sebuah kampung, ngelihat kemunkaran, langsung ditegur aja. Bang, jangan begitu bang, kagak boleh itu di dalam agama. Awar. Fa'akhaduni wa darabuni. Maka akhirnya aku ditangkap dan dipukulin. Awar. Hah? Bukannya kenyang malah dipukulin, bukan. Apa gimana? Itu makanya dalam amar ma'ruf nahi munkar pun tetap ada tata caranya, Bang Imam. Jangan mentang-mentang kita kan kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di kampung orang lagi ayo aja. Bang, kagak boleh bang itu bang. Kemungkaran itu. Lah ditangkap digebugin. Fa'akhaduni wa darabuni. Maka mereka menangkap aku dan mukulin aku. Kenyang kagak, bengep iya. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata dalam hatiku, min aina asobani hadad dorbu ala ju'i. Ya Allah, udahnya lapar digebugin lagi. Artinya begitu Ustaz. Kenapa saya pakai dipukulin dalam kondisi lapar begini? Ya, sama aja kayak tadi kan. Udahnya lapar digebugin lagi. Ya Allah, ngapa begini amat ya. Orang lagi lapar kasih makan digebugin. Apa ngomong? Panuditu fi sirri innama asobaka dzalika li'annaka sakanta ila ma'arifika biqalbika. Maka ada yang berkata di dalam sirriku, di dalam hatiku. Innama asobaka dzalika. Sesungguhnya kamu pantas mendapatkan itu semua li'annaka sakanta ila ma'arifika biqalbika. Karena kamu bergantung kepada kenalanmu dalam hatimu. Gantungannya bukan lagi sama Allah. Ah, dasar ada kenalan kita, ya lo kagak makan kita. Gitu. Apa? Apa gimana? Ah main ah ke Mang Ajudin, lo kagak minum es kelapa kita gitu. Mang Ajudin kagak ada lagi pulang. Ada bininya doang. Udah. Itu hukuman buat orang yang ngikutin kepengenannya. Bahkan di sini sampai keyakinannya bergeser. Bukan lagi bergantung kepada Allah, ini malah bergantung sama kenalannya. Apa bagaimana? Apa? Makanya nyiapin ongkos Bang Imam. Jarang bentar main tunjuk-tunjukkan. Kata Pak Juju, kan lu mau bayarin, Mam. Sama-sama bawa duit, ya. Wakulta innahum yut'imuni idza dakhaltul balada. Dan kamu berkata dalam hatimu, sesungguhnya mereka pasti akan memberikan aku makan apabila aku datang ke kota itu. Padahal makan atau tidaknya kita ini ya tergantung rezeki kita. Kalau emang ada rezekinya, nggak pakai kita cari,
Datang dewek ke kamar kita. Ditawarin sama bini, "Bang, mau makan, Bang." Begitu. Ya bukan berarti piringnya nyamperin Bang Imam, kagak. Enggak kudu-kudu yang punya banyak duit bisa makan. Pagi-pagi duit mah banyak. Warung masih pada tutup. Sono tutup, sini tutup. Udah tuh. Hukumannya dipukulin. Udah ditangkap dipukulin lagi. Udah. Ini juga pelajaran ya tadi ya. Bahwa dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar ada tata caranya. Enggak sembrono gitu. Kalau emang sekiranya itu membahayakan diri kita, mendingan enggak usah. Diam. Jangan sampai dengan kita nahi munkar malah memunculkan kemunkaran yang baru. Amor. Udah, jelas tuh. Wa hukiya an Ibrahim bin Syaiban radhiyallahu taala anhu annahu qala kuntu bi halabin washtahaitu shib'atan minal khubzi wal adasi fattafaqa dzalika fa akaltu hatta syabi'tu faraitu ala babil masjidi qawariro mu'allaqatan shibha'un mudajatin fatawahamtuha khallan faqala liqailun ama tanzuru ilaiha innaha khamrun faqultu lazimani fardun fadakhaltul hanuta falam azal asubbu danan hatta ataitu alal jami'i fa'akhaduni wa darabuni mi'ata khashabatin wa tarahuni fis sijni arba'ata ashhurin hatta dakhala ustadi Abu Abdillah al-Maghribi al-Baldata fasami'a bihali fasyafa'ali falamma waqa'a basarahu alayya qala ma sya'nuka qultu shib'atu khubzin wa adasin wa duribtu mi'ata khashabatin wa sujintu arba'ata ashhurin faqala li najauta majanan ay waradat uqubatu hadhil aklati ala zahirika walam tuqdih fima kunta fihi min sarairika fakana dzalika rifqan minallahi bika. Udah tuh. Ada sebuah kisah dari Imam Ibrahim bin Syaiban radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, aku pernah berada di kota Halab. Washtahaitu shib'atan minal khubzi wal adasi. Kemudian aku kepengen seporsi roti dan kacang adas. Pokoknya termasuk kacang ya, itu adas tuh kacang. Fattafaqal dzalika. Maka akhirnya terjadilah fa'akaltu hatta syabi'tu, maka aku makan sehingga aku kenyang, sampai aku kenyang. Begitu dia kepengen makan satu porsi roti plus kacang, mungkin selai kali kalau sekarang ya. Ada roti kacang? Ada. Roti isi kacang. Langsung ketemu, kemudian dia makan sampai kenyang.
Faraitu ala babil masjidi qawariro. Maka aku melihat di pintu masjid ada beberapa botol. Qawarir, botol. Botol Bang Imam. Botol yang itu. Bukan botol singkatan, bukan. Bodoh dan tolol. Botol. Maka aku melihat di pintu masjid banyak beberapa botol. Mu'allaqatan yang digantung shibha'un mudajatin. Menyerupai sampel-sampel dagangan. Unmujadat, sampel. Apa kalau bahasa itu ya? Tester. Fatawaham tuha khollan. Maka aku menyangka bahwa yang ada dalam botol itu cuka. Faqala li qailun, maka ada yang berkata kepadaku, ama tanzuru ilaiha, tidakkah kamu lihat kepadanya, innaha khomrun, yang di dalamnya itu khomer, bukan cuka. Fakultu lazimani fardun. Maka aku berkata, saya mau ngerjain satu fardu dulu. Lazimani fardun. Aku kewajiban mengerjakan sholat fardu. Jangan ngajak debat. Saya mau sholat dulu. Begitu Bang Hendrik. Pada khultul hanuta. Maka aku masuk ke warung. Falam azal asubbu danan. Warung apa ruangan? Pokoknya ruangan ya. Gudang. Maka terus menerus aku tuangkan seloki demi seloki. Danan itu seloki. Gelas yang buat khomer itu apa namanya? Seloki kan yang segitu. Pokoknya bagaimana hafal dah bentuknya. Hatta ataitu alal jami'i. Baru setelah itu aku datang ke masjid. Fa'akhaduni wa darabuni mi'ata khosyabatin. Maka mereka menangkap aku dan memukul aku sebanyak 100 kali. Pakai kayu lagi Ustaz. Khosyabah kayu kan ya? Mereka memukul aku dengan 10 kali pentungan. Pakai kayu sih, pentung jadinya bukan mukul ya. Wa taruhuni fi sijni arba'ata ashhurin. Dan mereka memasukkan aku ke dalam penjara selama 4 bulan. Hatta dakhala ustadi Abu Abdillah al-Maghribi al-Baldata. Sampai guruku Abu Abdillah al-Maghribi datang ke kota itu. Fasami abi hali, maka dia mendengar kondisiku. Fasyaffa'ali, maka dia menolong aku. Falamma waqa'a basarahu alayya, ketika dia mengarahkan pandangannya kepadaku, qala, dia berkata, ma sya'nuka? Kenapa kamu bisa begini? Pada bengep. Ada pukul 100 kali pakai kayu. Lo kagak bengep bagaimana? Nah, 1 kali aja biru bagi 100 kali. Qultu shib'atu khubzin wa adasin. Aku menjawab, gara-gara 1 porsi roti dan kacang, wa duribtu mi'ata khosyabatin. Aku dipukul 100 kali dengan kayu. Wasujintu arba'ata ashhurin. Dan aku dipenjara 4 bulan. Tibang gara-gara ngikutin kepengenannya makan roti plus kacang. Roti pakai selai kacang. Tibang gara-gara itu. Apa Ustaz?
Hah? Ya tadi tuh. Begitu hati kita, pengen rebahan, berdiri. Jangan diturutin rebahan. Bangun, tidur. Akur. Begitu caranya. Begitu kepengenan itu muncul di hati kita kerjain kebalikannya. Atau yang berlawanan dengan itu. Nah, tadi saya contohnya begitu. Kalau besok-besok pengen makan daging ayam, kita rubah. Kita belinya bandeng aja. Apa gimana? Atau jangan pakai kita minta, tapi nungguin ditawarin. Nungguin ditawarin sama bini. Bang, mau masak apa hari ini? Nungguin dulu. Itu namanya enggak ngikutin kepengenan. Jadi ketika muncul kepengenan yang ada di hati, kita kerjain kebalikannya. Kecuali dalam masalah ibadah ya. Kalau itu mah ya turutin. Bahkan buat hal-hal yang begini nih, hal-hal yang mubah. Udah. Ya begitu, Ustaz. Makanya kan Nabi Ibrahim caranya begitu. Dia tuh kalau makan nyari orang dulu 3 kilo. Dia jalan 3 kilometer. Kalau ketemu orang, ya diajak makan. Bang, teman saya makan nyok. Gitu. Jadi makannya bukan atas dasar kepengenan, tapi makannya nemenin tamu. Gitu. Apa Ustaz? Ya gampang kita. Panggil aja emaknya bocah. Neng, ini temenin abang makan, Neng. Jadi kita makannya nemenin bini. Begitu Bang Hendrik. Apa Ustaz? Disiasatin. Biar gak ngitung kepengenan. Mana tadi? Faqala li najauta majanan. Maka Tuan guruku berkata kepadaku, ya kamu selamat kalau begitu. Udah dipukul 100 kali, di penjara 4 bulan masih selamat aja. Ya kamu selamat kalau begitu. Najauta majanan. Ai warodat ukubatu hadhil aklati ala zohirika. Artinya, untungnya siksaan makanan ini hanya diberikan Allah kepada badanmu, kepada tubuhmu. Walam tukdih fima kunta fihi min saroirika. Tapi tidak mengotori hatimu sedikit pun. Untungnya siksaan ini hanya diberikan di badan. Bukan diberikan hati yang keras. Kalau diberikan hati yang keras, ujung-ujungnya kan buat ibadah yang lain juga makin berat. Untungnya dikasih siksaannya di badan. Bukan hati yang disiksa. Ya kita yang bikin kita nggak sadar kadang-kadang siksaannya bukan di badan. Tapi dikasih ke hati. Hati makin keras, makin males buat ibadah. Makin berat buat ibadah. Sholat makin awang, ngaji makin males. Bisa jadi itu penyebabnya karena kita sering ngikutin kepengenan. Allah berikan siksaan itu tapi ke hati, bukan ke badan.
Kalau para ulama-ulama salaf, karena mungkin dia kekasih Allah, tegurannya hanya di badannya doang, nggak masuk ke hati. Untungnya hatinya tetap bersih. Yang bengep cuma badannya doang. Kalau kita badannya pada bersih, hatinya yang bengep. Apa Ustaz? Makanya tuan gurunya dibilang, ya kamu selamat kalau begitu. Karena siksaannya cuma di badan doang. Nggak di hati siksaan. Apa Ngon? Hah? Iya, masih selamat itu. Karena cuma di luar doang, dalamnya tetap bersih. Fakana dzalika rifqan minallahi bika. Itu merupakan kasih sayang Allah untukmu. Fakana dzalika, diberikan siksaan di sisi zahir saja, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap. Kalau Allah kagak sayang, dikasih siksaan di hati. Badan biarin seger buger. Tapi hatinya yang makin hitam, makin gelap. Ujung-ujungnya buat ibadah makin malas. Buat ngapain aja berbuat baik makin berat. Siksaannya dikasihkan ke hati. Dan itu kebanyakan kita ngalaminnya seperti itu. Padahal kita ngikutin kepengenan hampir tiap saat. Tapi kalau ngalamin yang kayak tadi itu. Tangan ketusuk lah. Atau kadang-kadang kita kesandung, kejedot. Itu juga mungkin siksaan. Hukuman buat kita. Karena kita ngikutin kepengenan. Udah tuh. Amor. Jelas? Bang Joman namain. Kalau pengen tahu caranya ngelawan kepengenan, itu pernah ada kisah Nabi Musa disuruh menyampaikan salam dari Allah kepada seseorang yang beragama Nasrani. Nabi Musa bilang, engkau mendapatkan salam dari Allah. Emang apa sih amalan yang kamu lakukan? Sampai Allah nitip salam melalui aku untukmu. Jawaban orang itu, karena saya selalu melawan keinginan saya. Setelah itu dia ngucap, asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kamu syahadat? Karena barusan hati saya ngajak saya untuk tidak mengucap syahadat. Karena saya baca syahadat. Apa Ustaz? Itu namanya ngelawan kepengenan. Itu kisah yang masyhur itu. Dalam rangka melawan kepengenan. Ketika hati kita ngajak kita berbuat sesuatu, kita kerjakan kebalikannya. Atau kita luruskan niatnya. Begitu Ustaz, caranya kalau pengen tahu. Karena kan begini, ketika kita habis sholat misalkan, hati kita pengennya buru-buru bangun kan. Awang buat zikir dah. Udah bangun aja bangun. Hati kita yang ngajaknya begitu. Ya kudu kita lawan, jangan diikutin. Kita paksain. Tambahin lagi. Capek udah berhenti apa? Udah banyak ini, tambahin lagi begitu. Amor. Iya misalkan saya tanya nih, ini kita terusin apa jangan? Gitu. Hati kita, udah malam ini gitu. Jangan diikutin, terusin gitu.
Apa Imam? Pengen tahu ntar saya tanya jawabnya gimana. Jadi begitu. Itu cara ngelawan kepengenan. Atau biasanya kita bisa debat sendiri lah di hati itu. Ngapain sih pakai pengen gituan gitu. Ongkos duit tak kagak kan gitu. Jadi kita lawannya begitu. Pokoknya kita sering ngalamin dah pasti itu. Kadang hati kita jadi kayak ngobrol dewek sama hati kita. Ngapain sih pakai pengen begitu. Abang Imam. Iya semuanya. Iya kalau itu mah. Masalahnya kan nafsu dan syahwat itu kebanyakan amarah bisu kan gitu. Ngajaknya berbuat yang kurang baik kan itu masalahnya. Tapi lagi-lagi ya, kalau yang halal yang mubah tadi itu buat para wali. Kalau buat kita mah masyarakat awam ya yang mubah-mubah sah-sah aja kan gitu. Duluan bahasannya begitu ya. Kayak duluan bahasan apa? Bahasan nyender gitu. Kalau para orang-orang khusus dia nggak boleh nyender. Tapi kalau orang awam boleh. Bahkan kalau ngaji emang nyari tembok kan gitu. Tinggal kita tanya dah diri kita mau jadi orang awam atau jadi orang khusus kan gitu. Jadi begitu caranya. Itu kisahnya nanti baca kitabnya sendiri dah. Likulli syai'in soqolatun wa soqolatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada amplasnya dan amplasnya hati itu zikir. Zikir tobat ingat Allah. Istighfar. Karena kita sadar betul bahwa hati kita ini udah kebangetan hitam karena sering ngikutin kepengenan. Makanya berat buat berbuat baik, buat ibadah masih berat, masih ada terpaksanya. Udah tuh. Begitu Bang Haji. Qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu wa ma asdaqu ma qala. Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu berkata, betapa sangat benar apa yang dia ucapkan. Fa inna man uddiba fi dunyahu fi ma yata'atahu min mutaba'ati hawahu faqad khuffifa anhu fi uqbahu. Sesungguhnya orang yang sudah mendapatkan didikan di alam dunianya pada apa yang dia kerjakan dari mengikuti kepengenannya, faqad khuffifa anhu fi uqbahu, maka dia akan diringankan nanti di akhiratnya. Kalau di dunia ini kita sudah disiksa, dikasih berbagai macam hukuman oleh Allah, maka nanti di akhiratnya kita diringankan. Tinggal pilih dah, mau dihukum di dunia apa mau nanti di akhirat kan.
Gitu, tinggal pilih aja. Kalau tadi para waliullah, orang-orang khusus, mereka begitu ngikutin kepengenan langsung dihukum saat itu juga. Dan hukumannya difisik. Agar tidak mencemari hatinya dan nggak nerima hukuman lagi nanti di akhirat. Nah, kita ini pertanyaannya. Padahal ngikutin kepengenan tiap hari, tapi mana belum ada siksaan pisan gitu kan. Apa udah? Udah kali ya? Gini kan tiap hari pala puyeng mulu. Sengsara dia, merana dia. Bisa jadi itu hukuman yang Allah berikan karena kita selalu ngikutin kepengenan. Ya gimana kagak mau puyeng? Orang-orang punya motor baru, kita pengen ngikut dah beli motor baru, puyeng. Kan begitu ujung-ujungnya. Karena gitu kepengenan. Bal tuhiro bit ta'addubi jauharuhu wa maknahu. Bahkan dengan hukuman yang diberikan itu, ruhnya dan batinnya semakin disucikan oleh Allah. Dengan diberikannya hukuman di dunia, itu berarti Allah sedang ingin membersihkan hati kita dan ruh kita. Atau lagi, ini masih kisah orang yang ngikutin kepengenan. Wa hikayatu Khair an-Nasaj radhiyallahu taala anhu al-masyhuratu min makna ma dzakarnahu fanzurha fa fiha ibratun lil mu'tabirin. Dan kisah Khair an-Nasaj radhiyallahu taala anhu yang masyhur senada dengan kandungan yang kami jelaskan, maka silahkan kalian perhatikan kisah itu, karena di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau belajar, yang mau merenung. Qala al-Hafiz Abu Nuaim radhiyallahu taala anhu. Apa ya, alis kanan kedutan mulu ini? Katanya mau menerima duit ini. Imam Al-Hafiz Abu Nuaim radhiyallahu taala anhu berkata, haddatsani Ja'far bin Muhammad bin Nasir fi kitabihi, menyampaikan sebuah cerita oleh Imam Ja'far bin Muhammad bin Nasir dalam kitabnya. Beliau berkata, Sa'altu Khairan an-Nasaj, aku pernah berkata kepada Imam Khair an-Nasaj, akanan nasju hirfataka. Apakah jahit itu memang kerjaanmu sampai kamu dijuluki penjahit? An-Nasaj itu penjahit. Emang kamu tukang jahit kok dijulukin An-Nasaj? Qala, beliau menjawab, la, enggak, saya bukan tukang jahit. Kalau tukang jahit Tailor. Apa yang nanti? Tailor. Qultu, aku bertanya lagi, famin aina sumiyat bihi. Lalu dari mana kamu diberi julukan seperti itu? Qala ahadtullah. Beliau menjawab, aku pernah berjanji kepada Allah. Wa aqadtu an la akular rutoba abadan. Dan aku membuat akad kepada Allah bahwa aku tidak akan makan kurma rutob selama-lamanya. Fagolabatni nafsi yauman. Pada satu hari aku nggak sengaja makan kurma rutob. Fa'akhaltu nisparitlin. Aku sendok setengah liter. Setengah liter bukan kagak sengaja ya. Ngongkon. Maka aku dikalahkan oleh nafsuku. Sehingga aku nyendok kurma rutob setengah liter.
Falamma akaltu wahidatan, ketika aku baru makan sebiji, idzan birajulin nazara ilayya. Tiba-tiba ada seseorang yang memandang ke arahku. Waqala, dan dia berkata, ya khairu aina harabta minni. Wahai khair, kamu mau lari kemana? Aina harabta minni. Lu mau ngumpet dari gua? Gitu. Wa kana lahu gulamun ismuhu Khair. Ternyata orang itu punya budak yang namanya Khair. Fawaqa'a alayya shibuhuhu wa suratuhu. Maka postur tubuh dan wajah Khair itu ada pada diriku. Apa? Bagaimana? Kalau dulu zamannya Nabi Isa ada pengikutnya yang diserupakan kepada Nabi Isa, wajahnya, postur tubuhnya. Ini Imam Khair An-Nasaj, dia dibikin mirip sama budak yang namanya Khair, sama Allah. Gara-gara ngelanggar janjinya makan korma. Postur tubuhnya langsung dirubah jadi Khair. Fakhonakoni, maka orang itu mencekik aku. Lu mau kabur kemana lo? Majikannya, budak pengen kabur dari majikannya, dicekek. Lu mau kabur kemana lo? Itu aina harubta minni. Wajtama'an nasu, orang pada kumpul dah karena dia dicekek, orang pada kumpul. Faqalu wallahi hadza gulamuka khairu. Demi Allah, iya benar ini budakmu Khair. Kali kalau dia doang yang ngelihat mah. Semua orang bilang, iya itu benar Khair. Tangkap, tangkap, tangkap. Mau kabur kemana dia? Fabakitu mutahayyiron. Wa alimtu bimadza ukhidtu. Wa araftu jinayati. Aku masih kebingungan. Kok saya dipanggil Khair? Padahal nama aslinya bukan Khair. Wa alimtu bimadza ukhidtu. Itu ada yang hilang gak itu? Di Mu'arab? Di kitab? Sama? Mau Sarif? Hah? Sama? Dan aku tahu kenapa aku ditangkap. Wa araftu jinayati. Dan aku tahu hukumanku. Dan aku tahu kesalahanku. Jinayati, kesalahanku ya. Fahamalani ila hanutihi. Maka orang-orang membawaku ke ruangannya. Alladzi kana yansiju fihi gilmanuhu. Atau yansuju boleh. Yansuju fihi gilmanuhu. Yang di dalam itu budak-budaknya menjahit. Ke ruangan yang biasanya dipakai oleh budak-budaknya menjahit pakaian. Faqalu, maka mereka berkata, ya abdasu, wahai budak yang buruk, budak Badar, atahrobu min maulaka, apakah kamu mau kabur dari tuanmu? Udkhul, masuk ke ruangan situ. Wa'mal amalakal ladzi kunta ta'malu fihi. Kerjain tugas-tugas yang biasanya kamu kerjain di dalam situ. Padahal seorang syekh, postur tubuhnya dirubah jadi tukang jahit. Disuruh masuk sama orang-orang. Udah sono kerjain. Budak pakai pengen kabur. Padahal mah bukan dia. Gitu. Salah tangkap. Cuma
oleh Allah postur tubuhnya dan wajahnya dibikin jadi kayak Khair. Wa amaroni bi amalil kirbasa. Dan dia memerintahkan aku untuk membuat kain. Kirbas, kain. Fadallaitu rijli ala an a'mala. Maka aku langkahkan kakiku untuk bekerja. Fakhaltu biyadayya alatahu. Aku ambil alat-alat jahitnya. Faka'anni kuntu a'malu min sinina. Maka seakan-akan aku sudah mengerjakan itu bertahun-tahun. Lah kok saya bisa jahit ini? Saya nggak pernah jahit, kok bisa jahit ini? Fabaqaitu ma'ahu syahron an sujulahu. Maka aku tinggal di situ selama sebulan, aku menjahit untuknya. Fakumtu lailatan fanasajitu. Aku bangun pada malam hari untuk menjahit. Wa kumtu ila sholatil godati. Aku bangun untuk mengerjakan sholat malam. Fasajadtu. Maka aku sujud. Wa qultu fi sujudi. Dan aku berkata dalam sujudku, ilahi la a'udu ila ma fa'altu. Ya Allah, saya nggak bakal ngulangin apa yang saya kerjain. Kapok ya Allah, kapok. Tiba makan korma sebiji, kemana jahit sebulan ini. Apa bagaimana? Hah? Dicekek juga. Diomel-omelin orang juga. Ya Allah, ya Tuhanku, saya tidak akan mengulangi apa yang saya kerjakan. Fasbatu pada pagi harinya, faedan asyibhu qad dhahaba anni. Kemiripan itu sudah hilang dariku. Langsung balik lagi mukanya ke awal lagi. Wa uttu ila surati, aku kembali ke postur tubuhku. Allati kunta alaiha, ke postur tubuhku yang sebelumnya. Fautliktu, maka aku dibebaskan. Lah, lu siapa pagi-pagi di sini? Pergi. Fatabata alayya hadal ismu. Maka nama itu melekat kepadaku. Ujung-ujungnya dia dijulukin Khair an-Nasaj. Gara-gara makan korma sebiji. Melanggar janjinya sama Allah. Fakana sababun nasji ittiba'i syahwatan. Maka yang menjadi sebab dia menjahit, maka yang menjadi sebab aku menjahit adalah karena aku mengikuti keinginanku. Ahadtullaha ta'ala ala alla akuluha. Padahal aku sudah berjanji kepada Allah Ta'ala untuk tidak memakannya. Fa'aqobani bima sami'ta. Maka Allah menghukum diriku seperti yang sudah kamu dengar tadi. Apa Ustaz? Tiba gara-gara makan korma sebiji, ngikutin kepengenan. Dan melanggar janjinya kepada Allah. Dihukum jahit sebulan. Abang Hendrik. Bang Herib juga begitu. Karena melanggar apa yang sudah dijanjikan, dihukum jadi kuli panggul ayam sebulan. Udah jam 12. Itu kisah-kisah tentang orang-orang yang mengikuti kepengenannya dan hukuman-hukuman yang diterima. Kamu Ustaz? Nambahin enggak? Cukup. Mau jawaban kali? Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan semua guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.